Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Anggi and Baby. Oke teman-teman, di video ini aku mau sharing ya teman-teman sekalian. Mau ngebahas juga tentang gimana sih kalau misalkan kita terlanjur memberikan kode OTP kepada orang yang nggak kita kenal. Kemudian, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita terlanjur memberikan kode verifikasi atau kode OTP kepada orang yang nggak kita kenal. Contohnya di sini adalah penipu, hacker, atau orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak atau karyawan dari Shopee. Nah, buat kalian yang sedang mengalami hal seperti ini, jangan dulu panik ya teman-teman. Di sini aku mau ngasih tips dan juga solusi gimana cara mengatasinya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Ini adalah pengalaman aku. Jadi tepatnya tuh tanggal 19 Juni 2021, aku tuh nerima telepon dari nomor yang nggak aku kenal. Dia tuh nelpon sampai 3 kali. Nah, yang 2 kali itu nggak aku angkat. Karena aku ngerasa aku nggak kenal nomor tersebut ya teman-teman. Setelah 2 kali telepon yang nggak aku angkat, yang ketiga masih nelpon lagi juga. Nah, di situ aku angkat dong ya. Karena aku pikir mungkin aja ini telepon penting. Karena kok sampai ngebet banget gitu nelponnya diulang-ulang. Nah, setelah itu aku angkat teleponnya ya teman-teman, dan dia bilang katanya dia dari pihak Shopee, tapi dia nggak nyebutin nama siapa yang nelpon itu. Kemudian dia bilang bahwasannya aku terpilih sebagai pemenang dan berhak mendapatkan cashback sebesar 2 juta rupiah. Terus setelah itu dia bilang ini hadiahnya mau dikirim lewat Shopee Pay atau mau lewat transfer. Nah, di situ aku langsung aja bilang kalau misalkan emang iya aku dapat hadiah, ya udah tinggal kirim aja lewat Shopee Pay. Nah, setelah itu dia, Ibu sekarang coba masuk ke link yang udah saya kirim. Coba Ibu buka dulu WhatsApp-nya, kemudian Ibu klik link yang ada di sana. Nah, aku tuh kayak antara sadar nggak sadar gitu. Kemudian aku klik link. Nah, setelah itu nanti ada tampilan, di situ aku suruh masukin kode voucher katanya. Nanti ya Bu, akan ada kode vouchernya, Ibu tinggal masukkan aja di link tersebut. Nah, di situ dia terus nanya, udah ada SMS belum? Udah ada SMS belum? Cepet Bu, waktunya mepet banget. Nah, cuman salahnya aku tuh, aku malah nggak buka dulu SMS-nya. Aku malah lihat dari layar atas ponsel gitu, malah aku lihat nomornya aja. Ternyata yang dimaksud kode voucher itu bukanlah kode voucher ya teman-teman, tapi kode verifikasi atau kode OTP. Nah, nggak lama kemudian dia nyuruh ngisi nama penerimanya. Itu di situ aku tulis nama aku. Cuman alhamdulillahnya tuh aku nggak nulis nama lengkap aku ya teman-teman. Jadi aku cuma nulis nama depan akunya aja. Kalau udah masukin nama penerimanya, kemudian Ibu masukkan nomor kode vouchernya, setelah itu Ibu klik. Pas di situ aku masih belum sadar ya teman-teman, aku masih belum sadar dan aku masih tetap ngikutin apa yang dia instruksikan. Kemudian abis aku masukkan kode yang dia bilang kode voucher tersebut, kemudian aku klik. Nah, setelah aku klik, di situ dia nanya lagi nih, Bu, udah ada tulisan berhasilnya belum? Pas aku lihat kode vouchernya udah aku masukin, kok cuman nggak ada tulisan berhasilnya. Terus dia kayak, coba Ibu bacain lagi apa yang ada di tulisan tersebut gitu. Harusnya itu ada tulisannya berhasil, dan ternyata itu mungkin salah satu cara dia untuk masuk ke akun Shopee-nya aku. Nah, setelah itu dia nyuruh aku untuk masuk ke akun Shopee-nya aku. Kemudian si orang itu kayak ngarahin aku untuk ngeklik icon saya. Kemudian dia nyuruh aku untuk klik pengaturan. Setelah itu aku disuruh mengklik pengaturan chat. Kemudian klik tambah template pesan. Jadi ujung-ujungnya tuh aku disuruh ngisi template gitu ya. Dia tuh nyuruh aku buat coba Ibu ketik di template itu, klik tambah, kemudian Ibu tulis di situ. Kalau nggak salah aku tuh disuruh nulis saya mendapatkan saya mendapatkan cashback gitu ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu pas aku lagi teleponan sama si penipu itu tuh, aku tuh lagi ngejagain anakku juga, terus ada ibuku juga gitu. Di situ ibuku langsung kayak curiga gitu ya. Ini sebenarnya anak lagi teleponan sama siapa sih? Nah, kemudian ibuku nelpon adikku suruh datang ke kamar. Dan nggak lama kemudian di situ adikku kayak nepuk-nepuk pundak aku. Awas kena tipu, awas kena tipu. Terus di situ aku kayak yang nyolot gitu. Apaan sih penipu udah tahu dapat hadiah 2 juta gitu ya. Nah, habis itu dia tuh kayak ngeinstruksiin perintah-perintah yang lama-lama bikin aku tuh curiga ya, dan akhirnya
adikku nyuruh aku untuk matiin teleponnya. Nah, setelah aku matiin teleponnya, tiba-tiba dia nelpon lagi ya teman-teman, tapi nggak aku angkat. Akhirnya dia ngirim WhatsApp kayak gini. Kak, mau diterima atau tidak? Kenapa dipuskan panggilan kami? Diputuskan kali ya. Abis itu aku bales kayak gini. Maaf gak jadi ikutannya, kasih aja buat orang lain. Abis itu dia ngebales lagi WhatsApp-nya dan dia tuh kayak ngancam bakal menonaktifkan akun aku. Kayak gini ya teman-teman. Oke, kami batalkan ya kak. Dan sementara ini juga, demi keamanan bersama, untuk akun Shopee-nya sekarang akan dinonaktifkan kak. Setelah itu aku bales aja silahkan. Setelah selesai perbincangan aku dengan si penipu, kemudian aku bincang-bincang dengan adik aku dan juga orang tua aku. Di situ aku masih belum sadar juga ya teman-teman, karena masa sih penipu orang nomornya aja bener dari nomor kantor. Biasanya yang selama ini kita kenal kan kalau misalkan menipu itu nelpon pakai nomor-nomor telepon biasa gitu ya. Cuman kalau ini pakai nomor kantor. Terus kata adik aku, sekarang itu nomor kantor udah bisa dibikin atau dipakai sama siapa aja, tinggal beli aja, tinggal diubah aja, itu udah siapa orang aja bisa beli buat pakai, buat disalahgunakan gitu. Di situ aku langsung menghulung gitu ya. Masa sih? Nah dari situ adik aku nyuruh aku untuk langsung konsultasi ke customer service-nya Shopee. Dari situ aku langsung aja ngechat lewat fitur live chat ya teman-teman. Kemudian aku ceritain kejadiannya kayak gimana, waktunya kapan. Kemudian pihak Shopee-nya ngasih solusi buat aku, katanya akun aku akan dibekukan untuk 3 hari ke depan ya teman-teman. Nah, nggak lama setelah aku ngirim laporan tersebut kepada customer service-nya Shopee, beberapa menit kemudian akun aku langsung dibekukan ya teman-teman. Jadi langsung ke logout dan aku nggak bisa masuk ke akun aku. Nah ini bisa juga dijadikan pelajaran untuk teman-teman kalau misalkan kalian udah terlanjur ngasih kode OTP kepada orang yang nggak dikenal. Salah satunya adalah kepada penipu yang mengaku-ngaku sebagai pihak atau karyawan dari Shopee. Kalian jangan dulu panik, tapi kalian harus langsung melakukan aksi. Langsung telepon, kirim email, atau kalian bisa juga ngechat ke customer service-nya Shopee lewat live chat. Nah, jadi kalian harus buru-buru sebelum akun kalian diambil alih sama si hacker atau sama si penipu. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku nggak sampai ngalamin kerugian apapun. Nah jadi seperti itu teman-teman intinya. Kalau misalkan kalian terlanjur memberikan kode verifikasi atau kode OTP kepada orang-orang yang nggak dikenal atau pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, intinya kalian jangan dulu panik sih, tapi kalian harus langsung lapor ke customer service-nya Shopee ya teman-teman. Jadi biar nanti mereka langsung membekukan akunnya teman-teman. Teman-teman jangan takut kalau misalkan teman-teman punya pesanan atau teman-teman punya cicilan di akun Shopee. Teman-teman bisa mengajukan pengaktifan kembali akunnya teman-teman. Nah, nanti aku juga bakal ngasih tahu gimana caranya untuk mengaktifkan kembali akun yang sudah dinonaktifkan. Jadi untuk sementara kalian harus menonaktifkan dulu atau meminta pihak customer service Shopee untuk menonaktifkan akun Shopee kalian. Apalagi buat teman-teman yang mempunyai saldo Shopee Pay atau Shopee Pay Later, atau juga buat teman-teman yang seorang penjual, pasti banyak banget kan saldonya. Nah, untuk menghindari kerugian gitu, jadi usahakan kalian langsung cepet-cepet deh langsung lapor ke pihak customer service-nya Shopee. Jadi biar langsung dibekukan dan mudah-mudahan saldo yang kalian miliki masih bisa diamankan ya teman-teman. Nah teman-teman, semoga cerita aku ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Dan semoga aja teman-teman lebih waspada terhadap penipuan-penipuan. Sekarang kan banyak banget ya dan marak banget penipuan-penipuan yang pokoknya nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, dan nggak kenal siapa orang yang akan ditipu ya teman-teman. Jadi usahakan kalian harus fokus dan jangan terlalu percaya sama orang yang bilang kalau misalkan kita tuh mendapatkan hadiah. Nah, di sini juga aku mau ngasih tahu kepada kalian semua, biasanya kalau misalkan pihak Shopee memberikan hadiah itu, dia akan memberikan notifikasi atau memberitahuan lewat aplikasi Shopee yang kalian miliki. Dan juga kalau misalkan pihak Shopee memberikan hadiah kepada kalian, atau misalkan mengadakan acara-acara gitu yang berhadiah, pasti akan ditampilkan di televisi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di televisi nggak tayang kuis-kuis seperti itu, atau misalkan di notifikasi di akun Shopee kalian juga nggak ada pemberitahuan bahwa kalian mendapatkan hadiah, berarti itu otomatis adalah penipuan ya teman-teman.
dan juga bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua. Semoga gak sampai keulangi lagi ya teman-teman, dan yang belum kena tipu semoga jangan pernah kena tipu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini cukup sampai di aku aja sih ya teman-teman, dan jangan lagi ada korban yang lainnya, apalagi sampai menimbulkan kerugian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Semoga video sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.